Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut akan mendapatkan dua status. Yang pertama adalah statusnya sebagai anak-anak Allah, dan yang kedua adalah statusnya sebagai murid. Nah, sebelum seseorang sampai kepada status sebagai anak-anak Allah, maka orang tersebut haruslah memiliki kerendahan hati untuk terlebih dahulu menjadi murid. Mengapa begitu? Karena ketika menjadi murid itulah seseorang akan belajar apa kehendak Bapa yang di sorga terhadap hidupnya. Seseorang itu akan belajar mengenal karakter Kristus, sehingga dengan demikian dia akan menjadi layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, di sini saya sudah mencatat ada 9 mata pelajaran yang harus lulus bagi setiap orang yang menjadi murid Yesus. Karena seperti kita ketahui, setiap murid misalnya di sekolah, dia akan mempunyai mata pelajaran, atau di kampus mahasiswa mempunyai mata kuliah. Demikian juga ketika menjadi murid, kita tidak sekedar hanya dibaptis saja, kita tidak sekedar hanya masuk gereja saja, tetapi kita harus belajar dengan mata pelajarannya Yesus, yang di sini saya sudah catat ada 9 mata pelajaran itu. Mata pelajaran pertama adalah kasih. Saudara harus lulus untuk mata pelajaran ini. Di dalam diri saudara harus memiliki kasih. Bukan saja kasih terhadap Allah Bapa yang di surga, tetapi harus juga memiliki kasih terhadap sesamamu manusia. Sehingga di mana engkau hadir, orang-orang yang berada di sekitarmu dapat merasakan kasihmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mata pelajaran sukacita. Saudara harus terus-menerus memiliki rasa sukacita itu. Kita harus belajar untuk tetap memiliki sukacita di dalam keadaan apapun. Sekalipun kita sedang menderita, kita tetap harus bersukacita. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita yang di surga. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita ini adalah mata kuliah, mata pelajaran Yesus yang harus kita lulus. Yang ketiga itu adalah mata pelajaran damai sejahtera. Di dalam diri kita itu harus memiliki damai sejahtera. Bukan ketegangan, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kegalauan, tetapi damai sejahtera. Damai sejahtera yang engkau miliki dari Bapa kita yang di sorga. Sehingga dimanapun engkau berada, orang-orang di sekitarmu juga akan merasakan damai sejahtera itu yang terpancar dari dirimu. Yang keempat adalah kesabaran. Seorang murid Yesus, dia harus lulus untuk mata pelajaran kesabaran ini. Ya, di dalam diri murid Yesus, dia akan belajar untuk memiliki kesabaran ini. Harus lulus. Ya. Harus sabar di dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Yang kelima adalah kemurahan. Kita pun harus lulus untuk mata pelajaran ini. Kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Ya, orang-orang yang mau berbagi. Tidak bisa kita menjadi orang yang egois, ya, apalagi menjadi orang tamak. Ya, kemurahan hati ini harus kita miliki. Murid Yesus harus lulus untuk mata pelajaran ini. Yang keenam adalah kebaikan. Di dalam ucapan, di dalam perbuatan, kita harus terus-menerus memproduksi kebaikan. Dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita harus dapat merasakan kebaikan kita. Kita harus lulus juga untuk mata pelajaran ini. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan, baik ucapanmu, baik perbuatanmu, itu harus engkau lakukan dengan penuh kesetiaan. Tidak ada ingkar janji, tidak ada pengkhianatan. Kita pun harus lulus sebagai murid Yesus untuk mata pelajaran kesetiaan ini. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kita harus lulus untuk mata pelajaran ini. Kita tidak boleh menjadi seorang yang kasar, ya, seorang yang arogan di dalam bertutur
maupun di dalam bersikap. Tutur bahasa kita harus tutur bahasa dengan kata-kata yang baik. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Seorang murid Yesus dia harus lulus juga dengan mata pelajaran penguasaan diri ini. Ya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah untuk mengikuti hawa nafsu. Kita harus lulus untuk mata pelajaran ini. Jadi ketika seseorang menjadi murid dan dia telah lulus untuk 9 mata pelajaran ini, maka di saat itulah dia layak untuk disebut anak-anak Allah. Mengapa? Karena ke-9 mata pelajaran ini adalah juga merupakan karakter Bapa kita yang di surga. Sehingga ketika kita memiliki karakter ini, kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kita jangan terlalu mudah ya mengatakan diri kita sebagai anak-anak Allah. Padahal kita tidak memiliki ke-9 karakter ini. Kita harus mempunyai kerendahan hati, saudara, ya, untuk menjadi murid terlebih dahulu, supaya kita memahami betul apa yang dikehendaki Bapa kita di surga terhadap hidup kita. Demikian juga kita memahami ya apa saja yang menjadi karakter Bapa kita di surga. Sebab seorang anak akan mencerminkan watak karakter daripada bapaknya. Maka kita sudah sepatutnya memiliki kerendahan hati untuk menjadi murid, belajar sungguh-sungguh untuk lulus di dalam ke-9 mata pelajaran tadi. Demikian saudaraku pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.